Kamu bekerja di suaka alam yang dihuni lebih dari 1.000 spesies hewan. Suatu malam, kamu naik jeep keliling kawasan cagar alam untuk mengecek semuanya. Kebanyakan hewan sedang tidur. Tiba-tiba, kamu mendengar monyet-monyet menjerit. Mereka melompat dari dahan ke dahan. Sekawanan kuda lari keluar hutan. Kuda-kuda ini juga tampak khawatir. Kamu mendengar banyak hewan menjerit. Kayaknya ada makhluk aneh yang membuat takut seluruh suaka alam itu. Kamu melihat kilat di langit malam. Itu meteorit, dan batuan angkasa itu bergerak ke arahmu. Kamu masuk mobil, menginjak gas dan melesat menjauh secepat mungkin. Batuan angkasa itu jatuh tepat di depanmu dan mobilmu terlempar ke samping. Kamu pingsan. Meteorit jatuh itu melepaskan energi kuning aneh. Kamu di dalam mobil terbalik, tak sadarkan diri. Semua hewan sudah tenang. Ribuan hewan perlahan mendekati meteorit itu. Energinya melingkupi kamu dan semua hewan di sekitarnya. Makin besar energi yang dilepas, makin kecil ukuran batuan ruang angkasa itu. Saat pagi tiba, meteorit itu sudah menyublim di udara. Batuan itu menyerap kekuatan hewan dan memindahkannya ke kamu. Kamu terbangun di rerumputan di dekat mobil, dikelilingi beberapa orang. Mereka karyawan suaka alam dan beberapa lelaki dengan setelan hitam. Mereka meneliti kawah di lokasi itu dan bertanya apa yang terjadi. Kamu bercerita tentang meteorit itu, dan mereka menyuruhmu ikut. Salah satu dari mereka memegang kuat bahumu. Kamu gak suka dan ingin melepaskan diri. 2 orang bersetelan hitam memegangimu. Kamu marah dan merasa otot-ototmu membesar dan kulitmu tertutup bulu. Dengan cepat, kamu mendorong kedua lelaki itu dan menggeram. Kukumu berubah menjadi cakar. Kamu menerima kekuatan beruang. Sekarang, kamu sekuat dan seganas beruang. Para agen dengan setelan hitam membuntutimu. Kamu kabur ke hutan. Kamu berlari lebih cepat dan merasa tulang belakangmu berubah bentuk. Sekarang, kamu berlari kencang dengan 4 kaki. Kamu memperoleh kekuatan cheetah, hewan tercepat di bumi. Luar biasa. Kamu bisa memakai pikiranmu untuk memperoleh kekuatan hewan apapun. Kamu sembunyi di hutan. Agen-agen itu jauh tertinggal di belakang. Kamu mendengar helikopter di atas. Helikopter mengarahkan lampu sorot terang. Oh tidak, mereka melihatmu. Dengan megafon, agen-agen itu menyuruhmu berhenti. Tapi kamu tahu yang menunggumu. Lab, eksperimen, kehidupan dalam kurungan. Kamu banyak nonton film tentang itu. Jadi gak akan menyerah begitu saja. Kamu lari keluar hutan. Mereka melepas anak panah ke arahmu. Dengan cepat, kamu lari ke danau besar dan menyelam. Insang terbentuk di lehermu. Terasa nyaman saat air melaluinya. Selaput tumbuh di tangan dan kakimu. Telapak kakimu kayak sepatu katak. Kedua kakimu menyatu menjadi ekor besar. Dan kamu jadi anjing laut. Kamu berenang dan mendarat di seberang. Beberapa mobil dan sepeda motor mengitari danau untuk mengejarmu. Di depan ada hutan lain, tapi kali ini terlalu lebat. Mustahil bergerak cepat, tapi kamu memperoleh kekuatan monyet. Tanganmu memanjang dan jari-jarimu lebih kuat. Kamu loncat ke atas pohon, memanjat sampai puncak dan memeriksa suaka alam itu. Kamu harus pergi ke selatan, ke suatu kota kecil untuk makan dan minum. Setelah beberapa jam, kamu sampai di perbatasan suaka alam. Kamu sekarang harus meloncati pagar tinggi. Kakimu jadi kuat. Kamu meloncat kayak kanguru, tapi kurang tinggi. Kamu jatuh ke tanah. Helikopter itu mengejarmu. Kamu memperoleh kekuatan biawak. Di telapak tanganmu tumbuh sisik-sisik lengket. Kamu cepat-cepat memanjang dinding beton dan meloncat ke seberang. Kamu tiba di rerumputan tinggi. Para agen mendatangimu dari segala arah. Kamu membayangkan ular. Lengan dan kakimu menyatu dengan tubuhmu. Sekarang kamu bisa merayap. Kamu melewati semua orang itu dan sampai di jalan. Kamu melihat mobil di kejauhan dan mengangkat tangan untuk menyetopnya. Oh tidak, itu mobil para agen. Mereka mengepungmu. Lampu pencari helikopter menyorotimu. Tak ada lagi tempat lari. Tapi masih ada cara lain. Bajumu robek di bagian punggung. Sayap-sayap lebar tumbuh dari tulang belikatmu. Kamu membumbung ke udara. Di sini dingin banget, tapi bulu-bulu di tubuhmu melindungimu dari angin. Keren, kamu bisa terbang. Luar biasa. Aduh, kamu merasa seperti cubitan dari belakang. Itu anak panah. Mereka menembakmu. Kamu merasa mengantuk dan terbang turun. Kamu mendarat keras di dekat sebuah rumah kayu. Para agen berlarian mengejar kamu. Kamu mendapat kekuatan hewan lain dan pingsan.
Orang-orang dengan setelan hitam mencarimu di sekitar rumah, tapi nggak berhasil menemukanmu. Apa mungkin panah berisi pil tidur itu nggak bekerja di tubuhmu? Setelah beberapa menit, mereka pergi. Sementara itu, kamu tidur bersandar di dinding rumah itu dengan tenang. Di detik terakhir, kamu berhasil memperoleh kekuatan bunglon. Kamu membaur dengan dinding, jadi nggak kelihatan. Kamu tidur beberapa jam lagi. Fajar merekah, sebuah Land Rover karatan berhenti di halaman. Lelaki tua dan anjing keluar dari kendaraan itu. Anjing itu lari ke kamu dan menjilati wajahmu. Lelaki tua itu sadar ada orang tak kasat mata di depannya. Kamu sadar dan bercerita ke lelaki tua apa yang menimpamu. Dia memberimu makanan dan pakaian bersih. Kamu mengucapkan terima kasih kepadanya dan pergi. Sekarang, kamu harus cepat-cepat meninggalkan negara ini. Kakimu ditumbuhi sayap dan selaput. Kamu bertaring. Kamu terbang tanpa melihat apapun. Penglihatanmu makin parah, tapi pendengaranmu fantastis. Kamu punya kekuatan ekolokasi dan bisa memancarkan bunyi ultrasonik dengan frekuensi tinggi. Di suatu tempat di kejauhan, kamu mendengar jeritan orang yang kamu kenal. Oh, tidak, lelaki tua itu. Para agen menyerangnya. Kamu berbalik dan terbang masuk ke rumah itu. Salah satu agen melihatmu. Dia berteriak ketakutan. Kamu mendarat dan memperoleh kekuatan armadillo. Sekarang anak-anak panah mental dari tubuhmu. Kamu membayangkan badak, tubuhmu membesar dan hidungmu memanjang. Kamu memelesat dan merobohkan beberapa agen. Lalu kamu menjungkirkan mobil mereka, masuk rumah dan menarik lelaki tua itu keluar. Dia naik ke punggungmu, karena sekarang kamu jadi kuda dan menjauh dari tempat itu. Kamu sampai di pegunungan. Lelaki tua itu kelihatan capek tapi berterima kasih atas petualangan ini. Kamu meminta lelaki tua itu sembunyi, sementara kamu mengalihkan perhatian para pengejar. Kamu memikirkan seekor hewan. Kaki dan tanganmu berubah jadi kaki berkuku belah. Kamu meloncat ke atas tebing kayak kambing gunung. Mereka tak akan bisa menangkapmu di sini, tapi helikopter muncul lagi. Jarum-jarum tumbuh di punggungmu. Kamu memperoleh kekuatan landak. Kamu melepaskan beberapa jarum ke arah agen. Perhatian mereka teralihkan beberapa menit. Seekor puma menerkammu entah dari mana. Kamu dicakar. Kamu memikirkan singa dan memperoleh kekuatannya. Kamu berdiri dengan dua kaki belakangmu dan mengaum keras. Puma itu ketakutan dan kabur. Helikopter itu terbang naik. Kamu berlari, meloncat dari tebing dan memperoleh kekuatan burung tercepat di dunia. Alap-alap kawah. Kamu menukik cepat dan mendarat di hutan. Kamu harus mencari lelaki tua itu. Hidungmu setajam anjing. Sekarang, kamu bisa mencium bau temanmu dan berjalan ke arahnya. Saat ini, terpikir olehmu rencana luar biasa untuk menghentikan para agen bersetelan hitam itu. Hei, lihat itu! Angin puyuh merah menyapu sepanjang pantai Australia dan menuju ke kota terdekat. Tornado ini unik, bukan karena warnanya, tapi karena apa yang tersembunyi di dalamnya. Ada hiu putih besar, hiu martil, hiu harimau, dan hiu banteng. Hiu! Semuanya berterbangan di dalam angin topan, mengatupkan rahangnya dan mencoba meraih sepotong daging. Orang-orang yang melihat fenomena aneh ini dari luar mengira bahwa mereka mungkin mabuk, tapi inilah kenyataannya. Tornado hiu benar-benar ada. Atau tidak ya? Mari kita cari tahu. Pada tahun 1877, angin puting beliung yang tidak biasa menghantam sebuah peternakan di California Selatan. Sekitar 6 buaya kecil dengan panjang sekitar 30 cm jatuh dari langit pada hari itu. Pada tahun 1894, sebuah tornado melintasi Inggris dan menjatuhkan ubur-ubur beracun ke manusia. Ada versi yang mengatakan bahwa kecebong dan bukan ubur-ubur yang jatuh ke tanah pada hari itu, tapi tetap saja terdengar aneh. Di Kentucky pada tahun 1876 terjadi hujan dark humor. Kedengarannya nggak lucu sih, potongan-potongan daging jatuh dari langit. Penduduk setempat mencicipinya dan mengatakan rasanya seperti daging kambing atau daging rusa. Namun kemudian, para ahli menemukan bahwa sekawanan burung elang telah terbang di atas daerah itu. Burung-burung itu merasa tidak enak badan dan memuntahkan makan siangnya di udara. Dan menurutku, penduduk setempat yang mencicipinya juga begitu. Pada tahun 1947, ikan jatuh dari langit di Marksville, Louisiana. Pada tahun 2005, terjadi hujan yang berisi ribuan katak di Serbia.
Pada tahun 2010, sebuah kota kecil di Australia dilanda hujan ikan. Dan sekarang bayangkan bahwa semua fenomena aneh ini disebabkan oleh satu perusahaan jahat tempat orang-orang jenius jahat bekerja. Dan salah satunya adalah kamu. Jadi, kamu memutuskan untuk membuat bencana alam paling luar biasa dalam sejarah, tornado hiu atau Sharknado. Sepertinya itu mustahil, tapi kamu tetap akan mencobanya karena kamu gabut. Jadi pertama-tama kita perlu memahami apa itu puting beliung air atau water spout. Ini adalah kolom udara yang berputar dan dipenuhi awan. Pusaran ini terjadi selama badai petir ketika udara hangat melepaskan panas dalam jumlah besar. Panas ini menjadi energi yang menggerakkan arus udara yang naik. Udara lembab yang hangat ini naik ke atas dan udara kering yang dingin turun ke bawah. Perbedaan antara suhu menjaga ketidakstabilan dan membantu tornado terbentuk. Ketika terbentuk di atas air, tornado menjadi water spout. Pusaran ini dapat menarik partikel air laut, benda-benda, dan bahkan ikan. Tapi semuanya tergantung pada kekuatan pusaran ini. Kamu mungkin pernah melihat saat tornado mengangkat mobil ke udara atau merobek atap bangunan. Ada sebuah video di internet di mana tornado mengangkat sapi ke udara. Dan berat seekor sapi biasa bisa sekitar 600 kilo. Wow. Sebagai perbandingan, hiu putih besar memiliki berat sekitar 2000 kilo. Jika tornado dapat mengangkat beberapa ekor sapi, maka tornado juga dapat mengangkat seekor hiu. Tapi selain hiu putih besar, ada hiu harimau, hiu banteng, dan hiu martil. Semuanya memiliki berat yang lebih ringan. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa tornado juga bisa mengangkat hiu-hiu ini ke udara. Oke, sekarang kita bisa berasumsi bahwa hal ini masih dalam ranah kemungkinan. Langkah selanjutnya adalah menciptakan tornado yang sesungguhnya. Untuk melakukan ini, kamu perlu memanaskan udara dan kemudian membuatnya berputar. Udara dingin akan mulai turun, dan kamu akan mendapatkan angin puyuh. Seorang insinyur dari Kanada bernama Louis membuat perangkat yang menciptakan tornado. Dia membuat beberapa prototipe sebelum merakit mesin pusaran air yang sesungguhnya. Menurutnya, siapapun bisa melakukannya. Namun, pusaran angin ini berukuran kecil. Perangkatnya menciptakan semburan udara tipis yang berputar-putar dan menghasilkan tornado mini, yang kemudian dengan cepat menghilang karena angin kencang. Louis mulai mengembangkan ide ini untuk mendapatkan sumber listrik baru. Tapi dia perlu menciptakan pusaran raksasa yang akan mengarah ke langit untuk menyalakan beberapa rumah. Dia tidak memiliki cukup uang dan kesempatan untuk melakukan hal ini, tapi tempatmu bekerja punya biaya cukup untuk melakukannya. Kamu mengambil konsep mesin vortex dan menginvestasikan beberapa juta dolar. Kamu membangun beberapa turbin besar yang mengarahkan udara ke satu titik dan kemudian memanaskannya dengan bantuan generator yang kuat. Untuk memberikan tornado ciptaanmu kekuatan yang lebih merusak, kamu mengaliri listrik ke atmosfer. Kamu dapat mengontrol tornado dan mengubah arahnya menggunakan panel kontrol khusus. Dasar kamu ilmuwan gila jahat. Jadi kamu datang ke pantai Australia, di mana terdapat banyak hiu dari spesies yang berbeda. Untuk memaksa semua hiu itu berkumpul di satu tempat, kamu harus membuang beberapa ton daging cincang ke dalam air di dekat pantai. Saranku, jangan melakukan ini dengan tangan. Hiu datang begitu mencium bau makanan, tapi ada masalah. Hewan-hewan ini merasakan perubahan cuaca dan tidak mendekati pusat badai. Oleh karena itu, untuk membuat hiu mau mengambil risiko, kamu harus membuatnya marah dan cukup lapar. Ayo, kamu bisa, Dr. Doofenshmirtz. Kamu menghabiskan jutaan dolar untuk mengatur penangkapan ikan skala besar. Kamu melemparkan jaring besar ke dalam air dan dalam waktu seminggu, kamu berhasil menangkap semua ikan, kerang, dan makhluk laut lainnya yang bisa jadi santapan hiu. Kamu memindahkan semua mangsa ke dalam akuarium raksasa dan menunggu hiu-hiu itu lapar. Beberapa hari kemudian, kamu melihat banyak ikan besar berkumpul di dekat pantai mencari makanan. Kemudian, kamu membeli beberapa ton daging giling dari beberapa toko daging. Kamu menaruhnya di sebuah wadah besar dan mengangkatnya dengan bantuan helikopter. Kamu membuang daging itu ke tempat di mana kamu melihat banyak hiu. Makan siang besar itu menarik ikan-ikan dalam radius 1,5 kilometer. Pada saat ini, sebuah kapal besar dengan generator tornado mendekati pantai. Oke, kamu sudah tidak bisa berhenti sekarang. Kamu pun menyalakan mesin dan aliran udara hangat yang kuat terakumulasi di langit.
Listrik menyala dan kondensasi menciptakan hujan. Pusaran yang kuat mulai terbentuk di langit. Kamu mengendalikannya dan mengarahkannya ke arah hiu. Pusaran angin menarik potongan daging giling dari air. Partikel-partikel debu bercampur dengan daging dan angin puting beliung berubah menjadi merah. Oh, berasa mau muntah rasanya. Kamu meningkatkan kekuatan angin dan melihat hiu mulai naik ke udara. Lebih tepatnya, hiu-hiu itu melompat keluar dari air untuk mengambil daging dan tornado pun melahapnya. Ketika beberapa hiu berada di dalam pusaran, kamu mengarahkannya ke pantai. Orang-orang berlarian ketakutan. Beberapa hiu jatuh kembali ke dalam air dan sebagiannya jatuh ke pantai. Hiu martil jatuh tepat ke dapur restoran pesisir dan memakan seluruh menu. Hiu itu lapar. Kamu mengarahkan Sharknado ke dalam kota. Badai mengangkat pohon dan mobil ke udara dan merobek atap rumah. Beberapa hiu jatuh ke jalanan. Orang-orang berlarian ke berbagai arah. Pusaran hiu melewati kota, menyebarkan hiu kemana-mana. Tentu saja, hiu tidak merangkak di atas tanah dan tidak mencoba memakan manusia. Hiu-hiu itu hanya kaget dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ya, mau gimana lagi? Ini kan Sharknado buatan. Bahkan di laut pun hiu tidak suka menggigit manusia. Serangan terjadi karena hiu mengira manusia sebagai anjing laut atau makhluk laut lainnya yang terlihat seperti makanan. Selain itu, ikan-ikan bergigi bisa berenang ke arah manusia karena penasaran. Dan sekarang mereka mengalami disorientasi dan masalah pernapasan. Ikan membutuhkan aliran air konstan yang melewati insang mengekstraksi oksigen. Tergantung pada spesiesnya. Hiu dapat bertahan tanpa air selama beberapa menit hingga 1 jam. Pada saat ini, kamu sadar bahwa kamu telah melakukan bukan hanya rencana jahat, tapi hal bodoh yang menyebabkan begitu banyak ikan menderita. Sekarang kamu harus memperbaiki semuanya. Kamu punya beberapa helikopter yang dapat mengangkut ikan-ikan itu kembali ke laut. Namun, hiu-hiu itu bergerak-gerak dan mengatupkan rahangnya karena ketakutan. Oleh karena itu, untuk menenangkannya, kamu menggunakan anak panah dengan obat penenang. Kemudian kamu membantu tim penyelamat untuk mengikat hiu ke helikopter dan mengangkatnya ke udara. Kamu harus mengeluarkan seekor ikan dari sebuah apartemen di lantai 7. Hiu lainnya terbaring di taman. Seekor hiu martil menyebabkan kemacetan besar di jalan, dan hiu harimau ini jatuh ke truk pemadam kebakaran. Untungnya, hiu-hiu ini punya kulit dan otot yang kuat yang melindunginya dari luka. Kamu mengambil semua hiu dan memindahkannya kembali ke laut. Tidak ada yang rusak kecuali satu hal, reputasimu. Kamu telah gagal dalam rencana jahatmu dan perlu mengembangkan sesuatu yang baru. Kali ini, kamu akan menciptakan sesuatu yang akan membuat orang takut. Kamu akan membuat channel YouTube yang isinya cuma iklan. Ending alternatif. Kamu akan menciptakan banjir bandang laba-laba. Hiu.